Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah senantiasa dalam kehidupan kita atas limpahan rahmat dan karunia yang bertubi-tubi yang Allah turunkan kepada kita sehingga pada hari yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majlis yang mulia setelah sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan duduk di majlis ilmu sebagai bentuk taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan sampai malam hari ini mendapatkan catatan rahmat dan keberkahan serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab Kitab Tanbihul Ghafilin, bab tentang larangan berdusta, di mana Al-Imam Abu Laits memulai bab tentang dusta tersebut dengan sebuah hadis dari sahabat Nabi an Abdullah ibnu Mas'ud, dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Kata as-sidq, as-sidq bisa berarti jujur, bisa berarti benar, yang artinya bahwasanya orang yang jujur pasti benar hidupnya, orang yang jujur pasti benar perkataannya, orang yang jujur pasti benar sikapnya, orang yang jujur pasti benar perilakunya, perbuatannya. Maka Nabi memulainya dengan alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian senantiasa menegakkan kejujuran atau kebenaran. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ditempuh dengan jalan-jalan baik. Tidak mungkin surga ditempuh dengan jalan-jalan buruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Nabi katakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hendaklah kalian
menjauhi segala macam bentuk dusta. Karena dusta itu menghantarkan seseorang kepada keburukan. Nabi suruh kita jauhi dusta. Dan jangan pernah melakukannya. Dan kalau melakukannya cepat-cepat meralat dustanya itu atau memperbaikinya atau bertaubat. Karena dusta menghantarkan seseorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan tersebut menghantarkan seseorang kepada api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dusta di akhir zaman kita lihat sudah menjadi kebiasaan. Sudah banyak orang dengan entengnya berdusta bahkan tanpa merasa bersalah. Dan kita lihat akhir-akhir ini malah orang banyak hidup dari hasil dustanya. Kenapa? Karena di akhir zaman orang merasa ringan aja berbuat bohong. Banyak kebohongan yang sering dibuat di tengah-tengah masyarakat yang terkadang juga terjadi dalam rumah tangga. Contoh, seorang anak disuruh sama orang tuanya, dibilang sama orang tuanya, lakukan ini nak, nanti kalau kamu lakukan ini, kamu dapat hadiah. Setelah waktu berlalu dan anaknya berhasil melakukan apa yang orang tuanya perintahkan padanya, hadiah tak kunjung sampai padanya. Orang tuanya berharap, ya dia lupain deh. Sering nggak begitu? Ataupun kalau dikasih hadiah yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Jadi ucapannya itu untuk merangsang anaknya berbuat sesuatu yang bagus, terus dijanjikan untuk diberikan hadiah, tapi tidak ditunaikan. Itu bohong nggak? Bohong. Di zaman Rasul ada seorang sahabat Nabi, beliau sendiri meriwayatkan namanya Abdullah bin Amir. Dia mengatakan dahulu ibuku pernah menyuruhku untuk melakukan sesuatu. Ibunya nyuruh dia untuk berbuat sesuatu, terus ibunya bilang, nanti saya kasih kamu sesuatu, hadiah. Pada saat ibunya menyuruh dia untuk melakukan hal tersebut dan menjanjikan hadiah buatnya, tepat pada waktu itu ada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya sama ibunya Abdullah bin Amir, kau janjikan apa buat dia? Lalu kata ibunya Abdullah bin Amir, saya janjikan korma buat dia, saya berikan dia korma. Zaman dahulu kalau dikasih hadiah korma yang bagus itu mewah sudah. Saya janjikan korma, saya kasih dia korma nanti. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama ibunya Abdullah bin Amir, ma innaki lau ta'la, ma innaki lau lam tu'tihi. Ketahuilah kalau seumpamanya engkau belum memberikan sesuatu kepadanya, illam tu'tihi syai'an, apa saja belum engkau berikan kepadanya sebagaimana telah engkau janjikan padanya, itu kutibat alaiki kizbah, maka tercatat atasmu sebagai bohong, sebagai kedustaan. Itu Nabi bilang sama ibunya Abdullah bin Amir. Kalau engkau nggak kasih, yang kau bilang tadi sama dia, kau dianggap dan tercatat sebagai pendusta. Ini kan sering terjadi, ringan. Ya, bantuin saya deh, nanti saya kasih sekian persen. Setelah dibantu, sukses, wala persen. Wala hadiah. Wassalam aja. Bohong gak itu? Bohong. Janjinya 10, yang ditunaikan 9.
masih dianggap bohong. Karena harus 10-10 janjikan. Apalagi kalau janjinya 10, bohongnya sampai 15. Kayak apa tuh? 10 janjinya bohongnya 15 atau bohongnya 20. Nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat tadi, mari kita tarik kepada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian mengira, kata Allah, ucapan dusta tersebut sesuatu yang ringan. Tapi ternyata ucapan dusta tersebut besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap ringan itu. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan, kalian kira itu ringan, biasa aja. Ya. Tetapi ternyata di hadapan Allah itu sesuatu yang besar. Sesuatu perkara yang tidak main-main. Ya. Ciri khas orang yang tukang bohong itu hidupnya tidak nyaman sebenarnya. Nabi bersabda, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada ketentraman. Orang kalau dia jujur, damai hatinya, tenang, tentram. Jujur. Ya. Kalau dia jual di warungnya dengan jualan yang jujur, berasnya tidak dia aplos, tidak dia campur antara beras mahal dan beras murah. Dia dagangnya santai aja, tenang aja. Tapi kalau dia dagang jualan beras, berasnya itu dia oplos antara beras murah sama beras yang mahal. Itu tiap hari itu pasti nggak tenang dia. Khawatir, takut ketahuan. Ketika dia mengoplos pun itu sambil lirik kiri, lirik kanan. Takut ada yang lihat. Tapi kalau dia tidak oplos, jujur, peduli amat siapa yang lihat. Ini barang grade A, ya grade A yang dia jual. Maka Nabi mengatakan, orang yang jujur, tuma'ninah. Orangnya tenang, tentram. Wal kadhiba riba. Adapun orang yang tukang bohong, enggak nyaman hidupnya, enggak tentram. Walaupun dia terlihat berhasil dan sukses dengan kebohongannya, hatinya tiap hari berkecamuk. Dia berusaha untuk menutupi kebohongan demi kebohongan berikutnya. Tiap hari yang dia pikirkan besok dia akan bohong apa lagi untuk menutupi kebohongan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan ingat, kebohongan itu mungkin dapat menyelamatkan seseorang pada waktu itu, tetapi dia akan menghancurkan orang tersebut di suatu waktu selama-lamanya. Orang yang bohong, wajahnya yang cakep berubah jadi jelek, nggak enak dilihat orang. Rahmat Allah cabut dari mukanya. Apalagi udah jelek tukang bohong, tambah kagak enak dilihat. Yang bagus saja mukanya, yang cantik, yang tampan, hari-hari dia jadi tukang bohong, nggak enak, nggak nyaman dilihat. Allah cabut rahmat dari wajahnya. Ya, karena Nabi mengatakan wal kadhiba ribatun. Dusta itu ketidaknyamanan, ketidaktentraman. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bohong merupakan tanda kemunafikan. Makanya Imam Abu Les As-Samarqandi juga mengangkat hadis Nabi tentang tanda-tanda kemunafikan. Yang kita tahu ini hadis cukup masyhur.
Salah satunya apa? Idza haddatsa kadzaba. Orang munafik kan kadang-kadang ada orang bilang jangan mudah nuduh orang munafik. Tapi kalau Nabi bilang karakternya seperti itu dan kelihatan itu menilai orang munafik secara zahir itu nampak sekali idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta, ya sudah pasti munafik. Kalau tidak mau dicap munafik jangan bohong. Itu. Bahkan Rasul mengatakan al-kadzibu jima'un nifaq. Bohong itu menghimpun segala macam bentuk kemunafikan. Jadi segala macam bentuk kemunafikan itu terhimpun dalam payung bohong itu. Berarti apa? Ciri khas munafik bohong. Dalam surat Al-Baqarah Allah jelaskan itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia jumpa sama orang-orang yang beriman, dia bilang apa? Kami beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ketemu dengan kelompok-kelompok setan mereka, dengan komunitas mereka yang tukang menyerang umat-umat muslimin, mereka bilang apa? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami sama kalian. Grup-grupnya dia bilang, loh kemarin kenapa kumpul sama orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu, kok gabung sama mereka? Nah, kami sedang meledek-ledekin mereka aja, mempermainkan mereka. Kami sedang memperdayakan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, ada lagi yang dianggap sederhana, tetapi terjadi di masyarakat kita, tapi itu dianggap bohong dalam kacamata Islam. Apa itu? Bercanda, bergurau dengan gurauan dan cerita dalam gurauan tersebut mengandung unsur bohong. Hati-hati yang ngelawak, yang komedian boleh menghibur, tapi jangan masukkan unsur bohong di situ. Hadis Nabi, Rasul bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyudhika bihil qauma. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Di sini kata celaka, kata wail, kata celaka itu Nabi sebut sampai 3 kali. 1 kali di pertama, 2 kali kedua, 2 kali di terakhir. Di awal hadis itu Nabi sebut celaka 1 kali, di akhir hadis Nabi sebut celaka 2 kali. Tidak main-main ini. Kata Nabi, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba. Celakalah seseorang yang berkisah atau bercerita lalu dia berdusta, dan dustanya itu liyudhika bihil qauma, untuk membuat satu kaum, satu komunitas, satu kelompok tertawa. Orang seperti itu kata Rasul, wailul lahu tsumma wailul lahu. Orang seperti itu celaka dan dia pasti celaka. Nah, sekarang banyak orang kaya dari uang beginian. Ya. Kaya dari ngelawak yang lucu-lucu tapi banyak bohongnya. Dapat duit, dapat rumah, dapat mobil. Sedangkan Nabi bilang apa? Wail, celaka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mengangkat hadis tadi, hadis tentang tanda-tanda munafik. Ya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Ya. Siapa itu berjanji mengingkari janjinya? Orang munafik.
Jadi kalau orang sudah terbiasa bohong, dia pasti mudah juga mengingkari janjinya. Orang yang sudah terbiasa bohong, dia pasti mudah melalaikan amanahnya. Wa idza tumina khana, diberikan amanah dia akan khianat. Pasti. Bermula dari apa? Bohong dulu. Dalam hal ini, Al-Imam Abu Laits mengangkat riwayat dari Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 75 sampai 77. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Ini kisah tentang siapa nih ayat turun? Tentang Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini adalah seorang sahabat Nabi dari Ansar yang hidupnya pas-pasan, sangat sederhana, miskin bahkan. Datang ke Nabi berkali-kali minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar dia jadi kaya. Nabi sempat menasihati dia. Nabi katakan, "Wahai Sa'labah, sedikit yang kau punya itu dengan engkau syukuri jauh lebih baik ketimbang nanti engkau diberikan harta yang melimpah, tetapi engkau lupa mensyukurinya atau lalai mensyukurinya." Besoknya lagi datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau ini kan Rasul, utusan Allah, doamu pasti mustajabah. Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada saya harta yang melimpah." Sampai Nabi bilang lagi sama dia, "Saya ini Rasulullah. Kalau saya mau, saya bisa minta apa saja, Allah pasti kasih buat saya. Tapi itu tidak saya lakukan. Nabi kalau mau bukit berubah jadi emas itu pasti bakal terjadi." Lalu Sa'labah bilang, nah ini Allah abadikan, di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Rasul, berjanji di hadapan Rasulullah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. "Lain atana min fadlihi." Kalau seumpamanya Allah berikan keistimewaan, maka lanasaddaqanna, kami akan bersedekah. Oh, saya akan sedekah ya Rasul. Ini sekarang saya gimana mau sedekah? Miskin hidupnya, mau ngasih apa? Engkau doain saya jadi kaya, saya sedekah. Saya jadi orang yang soleh. Jauh lebih soleh daripada sebelumnya. Lalu kata Allah berikutnya, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun." Ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, nah akhirnya Nabi doa sama Allah, minta buat Sa'labah. Dikasih. Jadi kaya. Sa'labah punya peternakan yang diisi dengan hewan-hewan yang begitu banyak dan melimpah. Sampai akhir dia harus cari ladang yang agak jauh dari tempat pemukiman. Karena hewannya semakin bertambah. Menurut riwayat datangnya ke masjid semakin lambat. Yang tadinya awal waktu akhirnya jadi masbuk. Bahkan terkadang-kadang dia datang waktu sholat sudah selesai, sudah bubar sholatnya baru sampai dia. Tak lama kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil zakat. Firman Allah tentang khudh min amwalihim. Perintah dalam surat At-Taubah juga turun firman Allah untuk mengutip zakat.
dari orang-orang yang hartanya melimpah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan 2 orang dari 2 kabilah untuk datang memungut zakat dari Sa'labah. Nabi bilang datang ambil zakat dari orang-orang kaya, termasuk ambil dari Sa'labah bin Hatib. Akhirnya datanglah 2 orang tersebut ketemu dengan Sa'labah. Ketika jumpa dengan Sa'labah, apa kata Sa'labah? Coba kau pergi ambil dulu di tempat lain. Kutip dulu di rumah-rumah orang kaya yang lain. Nanti kebelakangan baru ke saya. Akhirnya mereka pergi ngutip zakat dari beberapa orang yang lain. Setelah selesai, kembali lagi terakhir kepada Sa'labah. Ketika kembali lagi kepada Sa'labah, apa kata Sa'labah? Ini kalian ini semacam upeti yang kalian datang minta ke saya ini. Namanya upeti suka-suka saya nggak mau kasih sekarang ini. Dia tolak. Sedangkan 2 orang yang Nabi utus ini bilang ini pesan dari Rasul, ini ada ayat firman Allah yang turun, dan ini perintah zakat, bukan upeti. Tapi Sa'labah bersikeras mengatakan ini seperti upeti dan saya tidak mau mengeluarkannya. Makanya Allah katakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim fi yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakzibun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan apa? Nifaqan fi qulubihim. Dengan menyematkan kemunafikan pada hati mereka. Ila yaumi yalqawnahu. Sampai hari ia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Orang yang menentang ketentuan syariat dan dia menentangnya dengan serius, dia akan dapat hukuman dari Allah. Dia munafik seumur hidupnya. Ini Allah katakan, ila yaumi yalqawnahu, sampai hari dia dipertemukan dengan Allah. Kasih tahu itu sama orang-orang yang menentang ketentuan-ketentuan syariat yang sudah nyata. Kalau dia menentangnya karena tidak mengerti, insya Allah dia masih bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dia orang yang mengerti, dia orang yang faham, terus dia serius menentang ketentuan tersebut, Sa'labah tuh ngerti, sahabat Nabi kok. Tetapi ketika cinta dunia yang begitu besar, kemudian kebakhilannya begitu dia munculkan, dia tinggikan kebakhilannya. Sedangkan syarat keimanan itu salah satunya apa? Mampu menepis kebakhilan. Ini dia tentang itu. Sampai Allah katakan ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Jadi dia menentang Allah. Dia berselisih dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakan apa yang telah Allah perintahkan lewat Rasulnya. Nauzubillah. Ini yang dialami oleh Sa'labah. Yang diangkat juga oleh Imam Abu Lays dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya masih tentang bohong. Ini masih mukaddimah nih. Kita belum masuk di dalamnya nih. Tentang bohong. Jangan sampai di antara kita dengan mudah menceritakan segala sesuatu yang kita dengar. Walaupun itu benar adanya.
Karena tidak segala sesuatu yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita lihat bisa kita ceritakan kepada semua orang. Karena khawatir yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan ketika diceritakan hal tersebut yang tadinya benar bisa bergelinding menjadi sesuatu yang dusta. Makanya ya, Rasul pernah menegaskan kepada kita, kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu dikatakan sebagai bohong, sebagai dosa baginya. Cukuplah seseorang dikatakan dosa baginya ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, ketika dia mengucapkan atau berdiskusi atau menceritakan tentang segala sesuatu yang dia dengar. Maka segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang sampai kepada kita, entah itu baik media sosial dan lain sebagainya, yang paling pertama adalah butuh verifikasi. Periksa dulu, tabayun dulu, baca dengan seksama dan sampai selesai. Bisa saja orang yang kirim salah ketik, yang tadinya harus ada kata tidak terus menjadi tidak ada kata tidak, itu sudah berbahaya. Makanya Nabi bilang kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang menjadi dosa bagi dirinya jika dia mengucapkan, bercerita tentang segala sesuatu yang dia dengar. Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu jadi pengecut? Kata Nabi, bisa. Karena orang mukmin ada yang berani, ada yang pengecut. Ada yang nyalinya kuat, ada yang nyalinya tipis. Nabi ditanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu jadi pelit? Bisa jadi, kata Nabi. Orang mukmin kan ada yang dermawan, ada yang pelit. Bahkan kadang-kadang ada orang hari ini dia dermawan, mungkin minggu depan dia pelit. Bisa aja itu, kata Nabi. Terus Nabi ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu pendusta? Nabi katakan, la. Tidak patut bagi orang mukmin dia menjadi tukang bohong. Dilarang. Kalau jadi pengecut, dia tidak pemberani, masih dimaklumin. Dia bakhil, masih dimaklumin. Ya. Tapi kalau dia tukang bohong, nggak bisa dimaklumin lagi. Makanya ketika putri Nabi Su'aib berdialog sama ayahnya, kan putrinya Nabi Su'aib, dia tahu ayahnya sudah tua, butuh orang yang merawat kebunnya. Kebun Nabi Su'aib besar, luas sekali. Nah, ayahnya si putri Nabi Su'aib ini bilang sama ayahnya, ya, Nabi Su'aib itu sendiri ngusulkan sama ayahnya, bilang, Nabi Su'aib bilang sama putrinya, ini harus ada anak muda yang kuat. Saya sudah sepuh, tidak bisa merawat kebun yang begini luas. Kamu perempuan, anaknya perempuan 2 orang. Nah, salah satu putrinya bilang sama ayahnya, yang Allah abadikan di Al-Quran, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Dia bilang, wahai ayah, orang yang terbaik yang dapat engkau angkat sebagai pekerja di kebunmu atau sebagai staf di kebunmu adalah orang yang al-qawiyyul amin. Orang yang qawi, orang yang kuat. Apa itu? Orang yang memiliki kapabilitas, orang yang memiliki kompetensi. Itu al-qawi. Yang kedua al-amin, orang yang memiliki integritas. Orang yang honesty, yang jujur.
yang amanah. Amanah tak mungkin ditegakkan tanpa nilai kejujuran. Nah, ucapan putri Nabi Syuaib alaihissalam ini menjadi rujukan kita kalau kita mau angkat karyawan, angkat staf, maka yang patut kita perhatikan apa? Al-Qawiyul Amin. Bukan lihat IPK-nya. Nilai IPK-nya. Bukan. Tapi lihat apa? Lihat Al-Qawi dan Al-Amin. Kompetensinya dia, kapabilitasnya dia, kemampuannya dia, dan Al-Amin. Integritasnya dia. Kejujurannya dia. Bagaimana dia mampu berlaku amanah dalam mengemban tugas tersebut. Nah, Nabi Yusuf juga begitu. Kenapa dia sampai dipercayakan untuk menjadi bendahara di kota Mesir pada waktu itu dan mampu melampaui atau melewati masa paceklik yang begitu panjang bagi kota Mesir? Karena Nabi Yusuf, Allah bilang dalam Al-Quran, hafizun alim. Hafiz di sini apa? Hafiz artinya menjaga nilai-nilai kejujuran. Dan alim memiliki kecerdasan, kejeniusan. Dan memang dia ahli dalam hitung-hitungan itu. Jadi, ya, jabatan apa saja, kedudukan apa saja, syarat-syarat sekian banyak yang disiapkan untuk orang yang menduduki kedudukan tersebut, jangan pernah lepas tentang nilai honesty, nilai kejujuran. Dan para nabi-nabi, mereka datang dan mereka berdakwah. Nilai yang pertama kali mereka ajukan ke tengah umat adalah nilai tentang kejujuran. Dan itulah yang akhirnya membuat para nabi-nabi itu dicintai oleh para pengikut-pengikutnya dan disegani oleh musuh-musuhnya. Orang jujur itu pengikutnya, sahabatnya pasti cinta sama dia. Adapun musuhnya segan sama dia. Orang yang tidak jujur, dia bakal diremehkan. Dia akan dibuang oleh sahabat-sahabatnya dan akan dicemoohkan oleh musuh-musuhnya. Dan kita minta sama Allah dan berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah jaga akhlak kita dan Allah kuatkan kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu berada pada jembatan kejujuran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nyambung lagi dua Selasa mendatang masih tetap bab tentang dusta ini. Masih lanjut karena belum selesai. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.